Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 5 Kota Bogor, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, pagi ini Bapak selaku pembina upacara akan menyampaikan bagaimana memanfaatkan waktu yang baik berada di rumah. Yang pertama adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintahnya terutama adalah menjalankan ibadah sholat di 5 waktu sehari semalam. Kemudian ibadah-ibadah lainnya antara lain misalnya tadarus, membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Berzikir artinya juga mengingat kepada Allah. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita merasa bahwa hati kita akan menjadi tenang. Jadi kalau hati kita tenang, insya Allah imun tubuh kita pun akan meningkat, karena kita merasa bahwa kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang terjadi itu semua hanya karena izin Allah. Oleh karena itu kita selalu tidak lupa memohon, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pemanfaatan waktu berada di rumah. Dengan kondisi seperti sekarang, belajar dengan sebaik-baiknya. Apa yang sudah dijadwalkan oleh pihak sekolah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadwal yang sudah diberikan oleh pihak sekolah atau kurikulum dari sekolah. Misalnya belajar kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Tapi Bapak perhatikan dari awal mulai belajar di tahun ajaran baru sampai hari ini, yang mengikuti pelajaran itu belum 100% dengan baik. Contoh, pada awal belajar misalnya di jam 7.30, di luar dari jam 7 itu misalnya pembinaan, aktualisasi atau yang lainnya. Tapi kita mengikuti pelajaran yang sudah terjadwal. Misalnya jam 7.30 itu kita sudah mulai belajar. Pada kenyataannya siswa kadang jam 7.30 itu yang baru muncul sekitar 50%. Sisanya baru menyusul. Hanya kadang-kadang terlambat sampai 10 bahkan sampai 15 menit baru hadir semuanya. Sementara waktu yang diberikan oleh pihak sekolah atau pihak kurikulum sudah diperkecil, diperpendek waktunya. Contoh pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK itu misalnya yang seharusnya kalau tatap muka biasa 3 jam pelajaran dengan durasi waktu per jamnya ada 40 menit. Tapi sekarang hanya diberi waktu 2 jam pelajaran dan durasi waktu 30 menit. Kalau telat menunggu sampai hadir semua baru kita mulai pelajaran, berarti waktu semakin tersita. Sementara materi yang akan disampaikan sehingga tidak tersampaikan materi yang sebahagiannya karena sudah tersita oleh waktu yang tadi belum muncul, teman-temannya yang belum hadir. Oleh karena itu Bapak harapkan untuk semuanya, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, pada jam 7.30 itu benar-benar sudah on, berarti sudah siap di depan kamera, siap untuk mengikuti pelajaran. Jangan jam 7 baru bergegas, misalnya baru mau masuk, mau bergabung, sehingga materi yang mau disampaikan sebagian tidak tersampaikan diakibatkan oleh keterlambatan dari teman-teman siswa yang lain.
Oleh karena itu, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yang berikut, setelah belajar yang wajib, masih ada tambahan waktu yang dilakukan, yaitu menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena jangan menunggu untuk besok baru dikerjakan, nanti malam baru dikerjakan. Setelah dikerjakan, ya kalau mau istirahat, silakan istirahat, karena tidak mungkin belajar dari pagi sampai sore misalnya. Tapi gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin, kemudian lakukan istirahat juga. Setelah istirahat tentu mungkin masih banyak waktu yang tersisa. Waktu-waktu yang masih ada itu lakukanlah, misalnya membantu orang tua, kegiatan orang tua di rumah dibantu. Artinya bagi anak perempuan atau anak laki-laki bisa aja misalnya di dapur mencuci piring, misalnya menyapu lantai, menyapu halaman, dan sebagainya. Bagaimana supaya kita disenangi orang tua? Kalau ingin disenangi orang tua, lakukan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan di rumah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak harus yang berat-berat, nggak mungkin dilakukan. Jadi melakukan atau membantu orang tua itu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian waktu yang bisa dilakukan juga di rumah, misalnya di sore hari masih ada waktu bisa melakukan olahraga ringan. Kalau tidak bisa dilakukan dengan di sore hari, sebelum belajar di pagi hari bisa melakukan olahraga ringan. Olahraga ringan itu berupa apa saja? Misalnya senam, bisa senam irama, bisa senam tanpa irama, bisa dengan melakukan olahraga permainan misalnya bulu tangkis kalau punya halaman, bisa olahraga jogging, lari-lari kecil di lingkungan sekitar rumah. Karena kalau sudah keluar rumah berarti prokes tetap dilaksanakan. Karena kondisi sekarang ini masih memprihatinkan sekali. Oleh karena itu prokes tetap dijalankan. Kalau melakukan kegiatan olahraga di luar rumah, di luar halaman rumah, berarti prokes tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan olahraga dengan baik, dengan teratur, terarah, insya Allah imun tubuh pun akan meningkat. Karena dengan berolahraga, jasmani itu bergerak, sehingga dengan melakukan olahraga gerak, yang jelas imun tubuh akan meningkat pula. Oleh karena itulah manfaatkan waktu itu, waktu yang baik di rumah, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu itu. Kiranya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.